Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Herpana. Di sini saya akan mengerjakan tugas week 8 yaitu usability testing. Saya mengambil aplikasi Sibang untuk usability testing ini. Untuk narasumbernya saya menemui teman saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rashidan Jauza Arafah, biasa dipanggil Jauza. Salam kenal. Oke. Terus dulu banget deh. Yang pertama, apakah kakaknya pengguna Sibang? Ya, saya pengguna Sibang. Oke. Kemudian skala 1 sampai 5 berapa frekuensi penggunaan? 1 sampai 5 saya menaruh Sibang di angka 3 karena saya memiliki rekening yang utama yaitu Mandiri. Jadi sebagai antisipasi aja kalau misal Mandiri nggak bisa gitu. Kelihatan orangnya. Ya serius. Terus gimana? Ditaruh di mana, Cuk? Gimana ya? Berapa? Nggak apa-apa emangnya. Gak tahu. Oke, yang pertama itu ada kita akan melakukan pengujian task yaitu untuk menyelesaikan tujuan dari Sibang. Yang pertama itu login. Karena kita udah login, tadi kita login bareng soalnya kita membutuhkan waktu 1 hari untuk pengajuan, jadinya kita melewati itu, tapi kita menghabiskan waktu 10 menit untuk login itu. Ini tugas yang kedua adalah cek saldo. Oke, ini adalah cek saldo saya. Ini perlu dilihatin. Nih. Nice. Di foto ya boleh gak sih? Boleh. Oke. Kemudian adalah riwayat transaksi. Riwayat transaksi. Udah lama banget nggak pakai jadinya nggak ada. Nggak ada. Tapi cepat ya nemunya. Iya betul. Kemudian menu coba transfer ke rekening lain. Benar. Kalau transfer kan nggak ada. Gak apa ini cuman Oke. kamu bisa nggak gitu. Kayak berapa lamanya juga. Ini misalnya. Kemudian adalah top up Shopify dan Sibang. Itu untuk melihat apakah gampang nggak sih kata kamu? Gampang. Bisa langsung terkonek dengan Shopify-nya langsung. Habis itu ubah pengaturan kayak ganti sandi atau keamanan akun. Untuk keamanan akun sendiri gampang ya. Ini tinggal perbarui password kalau kita misalnya mau ganti password. Terus kalau misalnya kita mau memperbarui PIN juga bisa juga di sini. Lalu juga misalnya kita ingin meningkatkan sekuritas dari akun rekening kita, tinggal kita aktifkan Face ID ini. Kemudian kita memasuki pretest kuesioner. Post test. Ya. Berarti seberapa paham kamu terkait fitur dan aplikasi Sibang ini? Oke, terkait Sibang itu saya betul-betul paham dikarenakan emang dari Sibang sendiri memfasilitasi para penggunanya untuk mudah dalam mengakses Sibang sendiri terkait memperbarui PIN, meningkatkan keamanan akun, transfer, serta dan lain-lain gitu. Jadi saya betul-betul paham bagaimana cara mengaplikasikan Sibang ini sendiri gitu. I see. Kemudian pertanyaan skala 1 sampai 5. 1 itu sangat setuju, 5 itu sangat 1 itu sangat tidak setuju, 5 sangat setuju.
Eh, apakah kamu akan sering menggunakan aplikasi si bank ini? Tentunya saya akan sering menggunakan Cbank jikalau emang eh, jikalau emang saya apa ya namanya membuat keputusan untuk mengganti rekening, karena pada saat ini saya lebih memakai Mandiri karena menurut saya lebih gampang Mandiri sih. Tapi Cbank juga gampang kok. Untung gampang gitu. Dan 1 sampai 5 ya tadi ya. Iya. Saya menempatkan Cbank di angka 3. 3. Ya. Apakah aplikasi ini terlalu rumit? Tidak, kalau terlalu rumit tidak. Apalagi dia bermitra dengan Shopee kan. Jadinya kalau misalnya kita mau top up Shopee atau mau beli lewat Shopee itu bisa langsung ke Cbank ini, jadi nggak usah ada biaya admin dan lain-lain. Berarti 1 sampai 5? 5. Aplikasi ini mudah digunakan. 5. Siapa lagi yang bikin pertanyaan? Saya membutuhkan kamu ini ngebutuhin bantuan teknis nggak pas pertama kali memakai si bank? Jujur untuk pertama kali penggunaan Cbank tentunya membutuhkan beberapa arahan, karena kan juga dulu itu masih aplikasi baru juga. Tapi setelah sedikit arahan itu ternyata emang segampang itu Cbank. Jadi menurut saya itu ya dalam apa ya, pengenalan Cbank itu, dan dalam pengenalan Cbank dan akses pertamanya itu aku pilih 5 lah. Ya. Berarti kayak Dana dan e-wallet lainnya ya? Iya betul. Fitur aplikasi ini terintegrasi dengan baik, kayak terhubung sama Shopee atau terhubung sama bank-bank lainnya, e-wallet lainnya. Apakah itu sudah baik atau perlu ditingkatkan? Sudah sangat baik, apalagi nilai plus dari Cbank ini sendiri itu kalau nggak salah itu selama apa ya, kalau kita misalnya transfer di bawah 100 kali itu kita bisa bebas biaya admin gitu dalam 1 bulan. Jadi itu yang membuat Cbank itu lebih apa ya namanya, lebih nyaman digunakan, karena jika kita misalnya mau transfer itu bebas biaya admin selama 1 bulan di bawah 100 kali 100 kali transfer gitu. 5 sih aku. Dalam alurnya itu konsisten gak sih? Konsisten. Iya. Dari ikon warna juga konsisten ya? Betul, ada ciri khasnya sendiri kan. Kalau Cbank ini ada warna oranye kan. Kayak ya ciri khas sendiri lah gitu. Menurut saya bagus. 5 juga. 5. Kebanyakan orang akan belajar menggunakan aplikasi ini dengan cepat. Setuju nggak? Setuju. Saya kasih 5 lah. 5 lagi. Aplikasi ini membingungkan. Ya, 1 berarti ya. Nggak membingungkan. Berarti Nggak. 5. Ini sangat tidak setuju, 1 berarti ya? Iya, sangat setuju 1. Ketika menggunakan si bank itu ngebuat percaya diri nggak? Itu semacam branding lah. Kayak kan kalau kamu menggunakan BCA itu kayak, wih bangga nih pakai BCA. Oke, berarti terkait itu ya, brand awareness ya. Mungkin kalau dari aku sendiri belum merasa bangga ya, karena pertama mungkin kalau dibandingkan dengan Mandiri atau BCA itu masih jauh lah terkait brandnya, walaupun memiliki fasilitas-fasilitas yang meningkatkan kenyamanan bagi para penggunanya, tapi dalam si brand itu masih kurang banget. Jadi saya menaruh di angka 3. Perlu banyak belajar sebelum bisa menggunakan nggak? Tidak sih, gampang untuk mengaksesnya. 4 lah. 4. Terus gimana ya tadi? Nah,
Ada pertanyaan-pertanyaan observasi selama kamu menggunakan si bank. Yang pertama itu ketika login itu apa kesalahan yang kamu temuin atau apa sih komentar kamu, kayaknya ini nggak nyaman deh, nggak enak deh, terlalu rumit, terlalu banyak data yang harus dimasukkan. Jujur pada saat pertama pemakaian itu saya merasa mungkin malah kebalikannya, terlalu gampang untuk membuat akun gitu. Itu yang mengakibatkan mungkin dari segi sekuritas itu malah malah lemah gitu. Karena yang seperti kita tahu kan, kalau misalnya kita ke Mandiri atau BCA itu walaupun kita mendaftar lewat virtual, tapi kan kita harus tetap ke banknya kan gitu untuk mendaftar segala macam gitu. Tapi untuk dari si bank sendiri itu virtual ya, tinggal masukin email, nomor HP dan lain-lain gitu. Nggak harus nggak harus ke bank, dan itu yang membuat saya mungkin rada tidak percaya gitu. Cuman ya kembali ke tadi, belum ada kayak pengalaman yang buruk sih, tapi ya itu ada rasa was-was gitu lah gitu. Kesalahan ditemukan nggak ada berarti? Kesalahan ditemukan nggak ada. Cek saldo dan riwayat transaksi. Apa? Kalau cek saldo dan riwayat transaksi itu nemuin komentar kamu apa, kayak ini kayaknya jelek deh. Jelek apanya anjir? Ribet atau apa gitu? Cek. Enggak. Atau dari riwayat transaksinya itu kayak kurang jelas, harusnya bisa difilter atau gimana? Oh, enggak, kalau dari segi transaksi udah bagus lah gitu. Udah bagus, udah jelas juga gitu. Kita transfer kapan, di jam berapa juga gitu. Kalau transfer ke rekening lain itu semua rekening ada atau ada beberapa yang belum terintegrasi, belum nyambung ke si bank? Selama mungkin belum make sure lagi terkait bank-bank yang emang nggak terkenal ya, cuman bank-bank yang besar seperti Mandiri, BCA, BSI dan lain-lain itu udah tersedia, dan itu bebas biaya admin, yang buat bebas biaya admin selama sebulan dalam 100 kali transfer. Berarti top up ShopeePay dari si bank itu mudah ya? Itu Mudah banget. Itu salah satu keunggulan. Iya. Komentar kamu? Komentar saya terhadap si bank ini sudah sangat bagus gitu dalam segi pemakaian, mudah juga dalam pemakaian transfer, mengganti PIN dan lain-lain gitu, udah sangat bagus dan sangat mudah. Cuman yang perlu ditingkatkan lagi adalah segi brandnya gitu, karena pada saat ini ya apalagi di orang-orang dengan skala tinggi itu bahkan nggak menyentuh lah si bank itu. Jadi si bank itu masih menyentuh orang-orang dengan sadar menengah ke bawah, dan mungkin perlu ditingkatkan lagi lah brand awareness-nya, terus kekuatan brandnya juga agar bisa menandingin Mandiri atau BCA dan bank-bank lain yang gede-gede juga gitu. Dari itu. Sekian wawancara kali ini, usability testing kali ini. Saya Galih Hirvana. Saya Jauza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.